Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan ingin memperkenalkan diri. Saya Baihaqi Rasid. Saya Muhammad Afin Anugrah. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara kerja Sudoku 4x4 menggunakan constraint satisfaction problem. Baik, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang penyelesaian Sudoku 4x4 dengan cara constraint satisfying problem atau disebut CSP. Nah, di sini dari soal terdapat papan Sudoku yang dimana baris 1 kolom 1 terisi dengan 4, kolom 2 baris 2 itu kosong, baris kolom 3 baris 1 itu kosong, dan kolom 4 dengan baris 1 itu kosong, dan seterusnya. Nah, papan berukuran 4x4 ini menjadi 4 kotak dengan ukuran 2x2, yang dimana di aturan setiap baris kolom dan kotak 2x2 harus berisi dengan 1 sampai 4 tanpa pengulangan. Nah, yang pertama itu tentang formulasi CSP. Sebuah CSP didefinisikan menjadi 3 komponen yang dimana ada variabel X, domain, dan constraint. Yang dimana rumus variabel X adalah X sama dengan X11, X12, dan seterusnya. 16 sel pada papan dinotasikan menjadi BRKKC atau baris, R, dan kolom C. Dan domain untuk sel berisi clue, yang dimana V hanya berisi dengan nilai clue tersebut. Lalu untuk sel kosong itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, constraint C ini semua bertipe aldifferent, yang dimana setiap baris B1 sampai B4 harus berisi 1, 2, 3, 4 tanpa pengulangan. Dan setiap kolom 1 sampai kolom 4 harus berisi 1, 2, 3, 4 tanpa pengulangan. Dan setiap kolom 2x2 harus berisi 1, 2, sampai 4 tanpa pengulangan. Nah, pada setiap sel hanya berada di baris atau kolom dan kotak yang sama dan diwajibkan memiliki nilai dengan berbeda memiliki nilai berbeda dengannya. Nah, di sini n sama dengan 4 dan boardnya itu sesuai dengan soal yaitu 4003 0002 0001 0320. Nah, di sini diberikan sel nama yaitu R dan C dan dikembalikan dengan nilai B R tambah 1 dan baris R ditambah 1 dan kolom C ditambah 1. Selanjutnya def versus atau P sama dengan set, yang dimana jika K masuk ke dalam nilai N, jika K sama dengan C, P akan menginclude R dan K. Jika K tidak sama dengan R, maka akan ditambahkan K dengan C. Lalu BR dan C, R dikali 2, C dikali 2. Nah, pada papan awal kosong sama dengan sel kosong belum diketahui. Nah, 4003 0002 001 032. Nah, domain awal setiap DIJ yang pertama di baris 1 kolom 1 terdapat 4. Lalu di baris 1 kolom 2 terdapat nilai 1, 2, 3, dan 4. Di baris 1 kolom 3 terdapat nilai 1, 2, 3, 4. Dan di baris 1 kolom 4 terdapat nilai 3. Dan baris 2 kolom 1 terdapat nilai 1, 2, 3, 4. Baris 2 kolom 2 sama. Baris 2 dan 3 sama. Baris 2 kolom 4 itu sama. Baris 2 kolom 4 itu 2. Selanjutnya baris 3 kolom 1 itu sama 1 sampai 4. Baris 3 kolom 2 itu sama 1 sampai 4. Yang selanjutnya baris 3 kolom 3 itu masih sama. Baris 3 kolom 4 itu terdiri 1. Baris 4 kolom 1 itu 1 sampai 4. Selanjutnya baris 4 kolom 2 itu 3. Baris 4 kolom 3 itu 2. Dan baris 4 kolom 4 itu 1 sampai 4. Selanjutnya itu mekanisme inferensi, yang dimana constraint progression atau unit progression naked single, yang dimana alih-alih langsung melakukan search dengan trial dan error, pendekatan CSP terlebih dahulu melakukan inferensi untuk mempersempit domain setiap variabel sebelum ada penebakan. Teknik inferensi digunakan ini dibentuk sederhana AC sama 3 atau arch consistency, yaitu aturan inferensi sebuah XIJ sudah memiliki domain satu nilai.
maka nilai dieliminasi dari domain seluruh pers, baris, satu kolom, satu kotak. Proses ini terus-menerus selama terjadi perubahan domain. Jika hasil eliminasi menyebabkan sel tersisa hanya satu kandidat nilai, sel tersebut otomatis menjadi asignan. Lalu efeknya kembali disebarkan ke pers. Begitu seterusnya sampai tidak ada lagi perubahan. Solved set log step nomor 1. Dengan definisi proget dan variabel global itu step now dan di change jika benar. Jika diganti jika benar, will change, dan diganti jika salah. Jika nilai R lebih tinggi daripada nilai N, dan jika nilai C lebih tinggi daripada nilai N, maka len domain RC dipertimbang 1 dan not itself solve. Selanjutnya, jika PR dan PC di dalam pers R dan C, jika file in domains PR dan C dan lens domain PRC lebih dari 1, domain PRC akan di-discard file. Log append akan mengeprint eliminasi nilai file dari domain dan ganti jika benar. Jika len domain dibandingkan dengan 0, maka value akan error dan di print domain kosong di cell name PR dan C. Tidak konsisten dan perlu backtracking. Dan hasilnya ini. Langkah 1, clue awal. Baris 1 kolom 1 itu 4. Eliminasi 4 dari domain B1 kolom 1, domain baru 1 2 3. Lalu eliminasi nilai 4 dari domain 2 kolom 2 yang dimana domain barunya 1 dan 2 1 sampai 3. Selanjutnya sama juga di B3 baris 3 kolom 1 diganti karena eliminasi nilai 4. Selanjutnya di baris 1 kolom 3 dieliminasi juga karena sudah memiliki nilai 4. Selanjutnya ada baris 2 kolom 1 yang dimana yang dieliminasi 4 karena nilainya sudah tersedia. Lanjut, clue awal itu mencari baris 1 kolom 4 dengan nilai 3 yang dimana nilai 3 dieliminasi dari baris 1 kolom 2 karena sudah memiliki nilai 3. Dan domain barunya itu 1 2. Selanjutnya eliminasi juga 3 yang dimana domain baris 2 kolom 3 itu telah berisi nilai 3 dan domain barunya itu 1 sampai 1 2 4. Selanjutnya B1 ke 3 dengan proses yang sama dan di domain baru itu 1 dan 2. Selanjutnya di baris 4 kolom 4 yang dimana sama sebelumnya, maka domain yang baru itu 1 2 dan 4. Selanjutnya langkah ketiga yaitu baris 2 kolom 4 yang dimana yang dicari itu nilai 2. Jika nilai 2-nya telah ada di baris 2 dan baris 2 dan kolom 3, maka 2 dieliminasi dan diinput nilai baru yaitu 1 dan 4. Selanjutnya sama seperti persyaratan sebelumnya, jika ada yang angka sudah ada pada baris dan kolom maka dieliminasi dan ditambah domain baru yaitu 1 dan 3. Pada baris 1 kolom 3 juga diganti menjadi 1. Baris 4 kolom 4 juga diganti 2 dan ditambahkan 1 dan 4. Di baris 2 kolom 1, 2 dieliminasi dan ditambah 1 dan 3. Langkah keempat untuk nilai 1 di baris 3 kolom 4 yang dimana domain B3 kolom 2 dieliminasi 1 karena sudah ada sebelumnya nilai 1 dan ditambah domain 2 3 4. Di baris 3 kolom 1 juga sama dan ditambah nilai 2 dan 2 dan 3. Selanjutnya baris 4 kolom 4 ditambah nilai 4. Baris 3 kolom 3 ditambah baru itu 2, 3 dan 4. Dan di baris kolom ketiga domain 3 kolom 2 domain baru ditambah 2 dan 4. Langkah ke-6, nekat akan hasil inferensi B2 K1 sama dengan 3. Total langkah inferensi adalah 16. Semua variabel terselesaikan hanya lewat constraint procession tanpa backtracking. Benar. Yang ketiga, analisis proses inferensi. Dari log di atas terlihat ada dua jenis inferensi yang mana clue awal 6 sel yang sudah diberikan dari soal B1 kolom 1 4, baris 1 kolom 4 3, baris 2 kolom 4 2, baris 3 kolom 4 itu 1, baris 4 kolom 2 itu 3 dan baris 4 kolom 3 itu 2 dengan nilai dieliminasi dari domain seluruh pers dan naked single hasil atau hasil inferensi yang dimana sel yang domainnya menyusut menjadi satu nilai sebagai efek eliminasi sebelumnya
Contoh, B1 ke 4 sama dengan 3, B2 ke kolom 4 itu 2, dan B3 kolom 4 itu 1 dieliminasi dari kolom 4. Domain B4 dan ke4 otomatis tersisa hanya 4, sehingga langsung dapat disimpulkan bahwa baris 4 kolom 4 tanpa perlu menebak. Nah, di sini ada solusi next, yang mana di print papan Sudoku 4x4 setelah inferensi, yang dimana nilai R lebih tinggi dari nilai N, maka R ditambah 1 join solution def install values return solve. Oke, jika benar. Jika for perulangan for nilai R nilai yang lebih tinggi dari N, if not it's all different, solusi R tidak akan memberi solusi R. Oke, false. Jika salah, jika oke, maka hasilnya salah, dan sistem akan mengeprint melanggar constraint all different. Nah, didapat di sini papan Sudoku 4x4 telah diinferensi, yang dimana baris 1 kolom 1 terdapat nilai 4, baris 1 kolom 2 terdapat 2, baris 1 kolom 3 itu dapat 1, baris 1 kolom 4 itu dapat 3, baris 2 kolom 1 dapat 3, baris 2 kolom 2 itu 1, baris 2 kolom 3 itu 4, dan baris 2 kolom 4 itu 2, baris 3 kolom 2 itu 2, dan kolom 2 itu 4, baris 3 kolom 3 itu 3, baris 3 kolom 4 itu 1, baris 4 kolom 1 itu 1, baris 4 kolom 2 itu 3, baris 4 kolom 3 itu 2, baris 4 kolom 4 itu 4. Nah, di sini constraint per saja tidak perlu cukup. Constraint per saja tidak perlu cukup untuk menyelesaikan setiap CSP. Untuk melengkapi pembahasan CSP secara umum, sel berikut mengimplementasikan backtracking dengan NPR heuristic untuk memilih variabel berikutnya yang akan ditebak. Selanjutnya, forward checking untuk melakukan inferensi setiap kali sebuah nilai ditebak, sehingga domain first langsung diperbarui. Nah, menjalankan pencarian backtracking, forward checking MRP sebagai mekanisme umum CSP dimulai dari domain awal. Untuk membuktikan solver umum juga menghasilkan solusi identik, yaitu 4213, 3142, 2431, 1324 identik dengan solusi hasil constraint progression murni atau benar. Nah, kesimpulannya situ variabel 16 sel domain 1 sampai 4 atau nilai clue, dan constraint all-event untuk setiap baris, kolom, kotak, dan 2x2. Inferensi constraint, setiap sel nilainya sudah pasti mengeliminasi nilai tersebut, tapi domain seluruhnya harus memicu efek domino hingga sel-sel lain juga menjadi pasti. Pada kasus ini, seluruh 16 hasil berhasil diselesaikan hanya dengan inferensi tanpa perlu backtracking. Sebagai pelengkap, sediakan solver umum yang akan otomatis pencarian jika inferensi saja tidak cukup menyelesaikan puzzle dan terbukti identik. Dan yang kelima itu validasi akhir, memastikan seluruh constraint baris kolom terpenuhi tanpa pelanggaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Bay Haki Rashid. Kepada Bay dipersilahkan. Bay. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang kita buat sebelumnya, seperti Sudoku dan Wumpus Word. Di sini Sudoku itu merupakan permainan teka-teki logika berbasis angka yang bertujuan mengisi setiap sel pada papan berukuran 9x9 sehingga setiap baris kolom dan kotak 3x3 berisi angka 1-9 tanpa ada pengulangan. Tapi di permainan kita mengisi 4x4, sehingga di kotak itu ada 2x2. Jadi kita mengisi 1-4 tanpa ada pengulangan. Meskipun aturan permainan Sudoku relatif sederhana, tingkat kesulitannya dapat bervariasi sehingga membutuhkan strategi penyelesaian yang sistematis dan efisien. Dalam bidang kecerdasan buatan, Sudoku sering dijadikan sebagai salah satu contoh penerapan Constraint Satisfaction Problem. CSP merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menentukan nilai pada sekumpulan variabel berdasarkan domain tertentu dan memenuhi seluruh batasan yang telah ditentukan. Pada permainan Sudoku, setiap sel dipandang sebagai variabel yang memiliki domain berupa angka 1-9, sedangkan aturan permainan menjadi constraint yang harus dipenuhi. Pendekatan CSP memiliki beberapa algoritma yang mampu mempercepat proses pencarian solusi, seperti backtracking search, forward checking,
arc consistency, serta heuristic minimum remaining value, degree heuristic, dan least constraining value. Kombinasi algoritma dan heuristik tersebut dapat mengurangi ruang pencarian sehingga proses penyelesaian Sudoku menjadi lebih efisien dibandingkan dengan pencarian serta brute force. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penyelesaian permainan Sudoku menggunakan pendekatan constraint satisfaction problem penting untuk dipelajari sebagai contoh penerapan konsep kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan yang memiliki banyak batasan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat diterapkan pada berbagai permasalahan optimasi dan penjadwalan yang memiliki karakteristik serupa. Lalu di sini ada rumusan masalah tentang apa yang dimaksud dengan constraint satisfaction problem, mengapa permainan Sudoku dapat dimodelkan sebagai CSP, bagaimana representasi permainan Sudoku dalam bentuk variabel, domain, dan constraint, bagaimana langkah-langkah penyelesaian Sudoku menggunakan pendekatan constraint satisfaction problem. Lalu ada algoritma dan heuristik apa saja yang digunakan dalam penyelesaian Sudoku menggunakan CSP. Tujuan kita membahas ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar constraint satisfaction problem, menjelaskan alasan permainan Sudoku dapat diselesaikan menggunakan pendekatan CSP, mendeskripsikan representasi Sudoku dalam bentuk variabel, domain, dan constraint, menjelaskan tahapan penyelesaian Sudoku menggunakan algoritma CSP, mengetahui penerapan algoritma backtracking search, forward checking, arc consistency, minimum remaining value, degree heuristic, dan least constraining value dalam penyelesaian Sudoku. Manfaat yang kita dapatkan dari pembahasan ini merupakan untuk menambah pemahaman mengenai konsep CSP dalam bidang kecerdasan buatan, memberikan gambaran mengenai penerapan CSP dalam penyelesaian permainan Sudoku, menjadi referensi pembelajaran mengenai algoritma pencarian dan propagasi constraint, meningkatkan kemampuan dalam memodelkan dan menyelesaikan permasalahan yang memiliki banyak batasan menggunakan pendekatan CSP. Lalu di bab 2 ada landasan-landasan teori. Constraint satisfaction problem merupakan salah satu metode dalam bidang kecerdasan buatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mencari kombinasi nilai yang memenuhi seluruh batasan yang telah ditentukan. Pendekatan ini banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti penjadwalan perwarnaan graf, konfigurasi sistem, permainan logika, dan optimasi. Suatu constraint satisfaction problem terdiri atas 3 komponen utama, yaitu ada variabel, ada domain, ada constraint. Secara matematis, CSP dapat dinyatakan sebagai CSP sama dengan XDC, dengan X merupakan himpunan variabel, D merupakan domain setiap variabel, C merupakan constraint atau aturan yang harus dipenuhi. Tujuan utama CSP adalah menemukan penugasan nilai pada seluruh variabel sehingga semua constraint dapat dipenuhi secara bersamaan. Sudoku merupakan permainan teka-teki logika berbasis angka yang dimainkan pada papan berukuran 9x9 yang terdiri atas 81 sel. Papan tersebut dibagi menjadi 9 kotak kecil berukuran 3x3. Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi seluruh sel kosong dengan angka 1-9 sehingga memenuhi aturan berikut. Setiap baris hanya boleh mengandung angka 1-9 tanpa ada pengulangan. Lalu yang kedua ada setiap kolom hanya boleh mengandung angka 1-9 tanpa pengulangan. Setiap kotak 3x3 hanya boleh mendukung angka 1 hingga 9 tanpa pengulangan. Karena memiliki aturan yang jelas dan bersifat tetap, Sudoku merupakan salah satu contoh permasalahan yang sangat sesuai untuk dimodelkan sebagai constraint satisfaction problem. Representasi Sudoku sebagai constraint satisfaction problem. Dalam pendekatan CSP, permainan Sudoku dipresentasikan ke dalam 3 komponen utama, yaitu variabel, domain, dan constraint. Variabel, setiap sel pada papan Sudoku dianggap sebuah variabel. Sebagai contoh, X11 menyatakan sel pada baris ke-1, kolom ke-1. X25 menyatakan sel pada baris ke-2, kolom ke-25. Kolom ke-5. Karena papan Sudoku berukuran 9x9, maka terdapat 81 variabel yang harus ditentukan nilainya. Lalu ada domain. Domain merupakan himpunan nilai yang dapat diberikan kepada setiap variabel. Jika suatu sel masih kosong, maka domainnya adalah 1, 2, 3, 4, hingga 9. Jika suatu sel telah memiliki nilai tertentu, maka domainnya hanya terdiri dari satu nilai tersebut. Sebagai contoh, jika X11 sama dengan 7, maka domain X11 sama dengan 7. Lalu ada constraint atau batasan
yang merupakan aturan yang harus dipenuhi selama proses pencarian solusi. Pada Sudoku terdapat 3 jenis constraint. Ada constraint baris, ada constraint kolom, lalu ada constraint kotak 3x3. Lalu ada proses inferensi dalam menyelesaikan wumpus word menggunakan knowledge representation. Proses inferensi merupakan tahapan penting dalam sistem kecerdasan buatan yang memungkinkan agen memperoleh pengetahuan baru berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui. Pada lingkungan wumpus word yang berbeda dengan Sudoku, agen tidak mengetahui secara langsung lokasi wumpus, bit maupun goal. Informasi mengenai kondisi lingkungan hanya diperoleh melalui persepsi yang diterima setiap kali agen memasuki suatu kotak. Untuk menarik kesimpulan dari informasi tersebut, digunakan knowledge representation berbasis proportional logic. Pada setiap kondisi lingkungan direpresentasikan dalam bentuk proporsi logika, kemudian diproses menggunakan aturan-aturan yang terdapat pada knowledge base. Dengan mekanisme ini, agen dapat menentukan apakah suatu posisi aman untuk dilewati, memperkirakan lokasi wumpus maupun pit, serta memilih tindakan yang paling tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Representasi pengetahuan pada wumpus word menggunakan simbol-simbol proposisi sebagai berikut. Ada PXY untuk menentukan pit pada posisi X dan Y, ada WXY terdapat wumpus pada posisi XY, lalu ada BXY untuk bridge pada posisi XY, lalu ada S terdapat stance pada posisi XY, ada GXY terdapat goal pada posisi XY, lalu safe XY posisi XY yang aman untuk dilalui. Representasi tersebut digunakan untuk menyimpan fakta-fakta yang diperoleh agen selama menjelajahi lingkungan. Knowledge base merupakan kumpulan aturan logika yang digunakan sebagai dasar proses inferensi. Aturan-aturan tersebut meliputi hubungan antara persepsi yang diterima agen dengan kemungkinan keberadaan pit maupun wumpus pada kotak yang bersebelahan. Lalu ada aturan bridge. Jika suatu posisi memiliki bridge, maka minimal terdapat satu pit pada salah satu kotak yang berdekatan. BXY, maka PX-1Y, PX plus Y plus 1Y, PPXY minus 1, PPXY plus 1. Aturan tidak ada bridge. Jika tidak terdapat bridge, maka seluruh kotak yang bersebelahan dipastikan tidak memiliki pit. Lalu ada aturan stance. Jika terdapat stance, maka terdapat wumpus pada salah satu kotak yang berdekatan. Aturan tidak ada stance. Jika tidak terdapat stance, maka seluruh kotak yang berdekatan dipastikan tidak mengandung wumpus. Mekanisme inferensi. Proses inferensi dilakukan secara bertahap berdasarkan persepsi yang diterima agen selama menjelajahi lingkungan. Agen memasuki suatu posisi dan menerima persepsi berupa bridge, stance, quitter, atau tidak menerima persepsi sama sekali. Persepsi tersebut disimpan ke dalam knowledge base sebagai fakta baru. Agen menerapkan aturan-aturan logika proporsional untuk menarik kesimpulan mengenai kondisi kotak-kotak di sekitarnya. Hasil inferensi digunakan untuk menentukan posisi yang aman, menghindari pit maupun wumpus, serta memiliki langkah berikutnya. Setiap informasi baru yang diperoleh akan memperbarui knowledge base hingga proses inferensi menjadi semakin akurat. Melalui mekanisme tersebut, agen dapat membangun pengetahuan mengenai lingkungan secara bertahap tanpa harus mengetahui seluruh kondisi lingkungan sejak awal. Contoh proses inferensi. Sebagai ilustrasi, agen memulai perjalanan pada posisi 1-1, memperoleh persepsi, tidak terdapat bridge serta tidak terdapat stance. Secara logika diperoleh fakta bahwa B11 S11 berdasarkan aturan pada knowledge base yang disimpulkan bahwa posisi 12 dan 21 tidak mengandung pit maupun wumpus, sehingga kedua posisi tersebut dinyatakan aman untuk dikunjungi. Pada langkah berikutnya, apabila agen berpindah ke posisi 21 dan merasakan bridge, maka agen dapat menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan pit pada salah satu kotak yang berdekatan. Selanjutnya, ketika agen memperoleh informasi tambahan dari posisi lain, proses inferensi dilakukan kembali sehingga lokasi pit maupun wumpus dapat ditentukan dengan lebih pasti. Peran inferensi dalam wumpus word. Inferensi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian wumpus word karena memungkinkan agen mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, bukan berdasarkan tebakan. Dengan memanfaatkan aturan-aturan logika proporsional, agen mampu memperkirakan lokasi bahaya, menentukan jalur yang aman, serta meningkatkan peluang menemukan goal dan keluar dari lingkungan dengan selamat. Lalu bab 3 ada pembahasan dan implementasi. Bab ini membahas penerapan dua konsep dalam bidang kecerdasan, yaitu CSP dan knowledge representation menggunakan proportional logic pada wumpus word. Pembahasan difokuskan pada bagaimana kedua metode tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui proses penalaran dan pengambilan keputusan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
Implementasi penyelesaian Sudoku menggunakan CSP. Representasi Sudoku sebagai CSP. Permainan Sudoku dimodalkan sebagai constraint satisfaction problem, yaitu suatu permasalahan yang terdiri atas variabel, domain, dan constraint. Pada Sudoku berukuran 9x9 terdapat 81 variabel di mana setiap sel direpresentasikan sebagai sebuah variabel. Domain setiap variabel dalam angka 1-9. Apabila suatu sel telah memiliki nilai awal, maka domainnya hanya terdiri atas satu nilai tersebut. Constraint yang digunakan meliputi tidak boleh ada angka yang sama pada setiap baris, tidak boleh ada angka yang sama pada setiap kolom, tidak boleh ada angka yang sama pada setiap kotak 3x3. Sebagai contoh implementasi, digunakan papan Sudoku berikut. Sel kosong akan diproses menggunakan pendekatan constraint satisfaction problem. Misalnya di sini sudah ada 5, 3, dan 7, maka tidak boleh 5, 3, 7 di dalam baris ini. Lalu tidak boleh ada angka 5, 6, 8, 4, 7 di dalam kolom ini. Lalu tidak boleh ada angka 5, 3, 6, 9, 8 di dalam 3 kotak 3x3 ini. Penentuan domain. Langkah pertama untuk menentukan domain setiap sel kosong sebagai contoh, untuk sel X13 diperoleh baris pertama memiliki angka 537, kolom ketiga memiliki angka 8, kotak 3x3 memiliki angka 5, 3, 6, 9, 8, sehingga domain menjadi domain X13 1, 2, 4. Langkah ini dilakukan pada seluruh sel kosong. Domain setiap variabel kemudian dipersempit berdasarkan constraint. Misalnya domain awal 1, 2, 4. Karena angka 2 sudah tidak memenuhi constraint tertentu, maka domain diperbarui menjadi 1, 4. Proses ini mengurangi ruang pencarian solusi. MRV digunakan untuk memilih variabel yang memiliki jumlah kandidat paling sedikit. Variabel X13 dipilih terlebih dahulu karena memiliki domain paling kecil. Lalu ada least constraining value. Setelah variabel dipilih, algoritma menentukan nilai menggunakan heuristic least constraining value. Misalnya kandidat 1, 4. Nilai 1 dipilih karena memberikan dampak paling kecil terhadap domain variabel lain. Lalu ada forward checking. Setelah nilai diberikan, seluruh domain variabel tetangga diperbarui. Jika terdapat variabel yang tidak lagi memiliki kandidat, maka sistem langsung mendeteksi konflik sebelum proses pencarian dilanjut. Ini adalah hasil implementasi setelah proses CSP dijalankan. Diperoleh solusi sebagai berikut. Seluruh constraint berhasil dipenuhi sehingga diperoleh solusi Sudoku yang valid. Lalu ada implementasi Wumpus Word menggunakan knowledge representation. Pada implementasi Wumpus Word digunakan representasi pengetahuan berbasis proportional logic. Agent memperoleh informasi melalui persepsi berupa bridge dan stance, kemudian menyimpannya ke dalam knowledge base sebagai fakta. Agent memulai perjalanan pada posisi 11, memperoleh fakta B11, S11. Dari fakta tersebut disimpulkan bahwa 12 dan 21 aman untuk dilalui. Ketika agent berpindah ke posisi 21, memperoleh bridge. Knowledge base menyatakan bahwa pit kemungkinan berada pada posisi 22 atau 31. Setelah agent memperoleh persepsi tambahan pada 12, dilakukan inferensi kembali sehingga pit dipastikan berada posisi 31. Selanjutnya persepsi stance digunakan untuk memperkirakan lokasi Wumpus. Setelah beberapa proses inferensi, agent berhasil menyimpulkan bahwa Wumpus berada pada posisi 13. Melalui proses tersebut, agent mampu menentukan jalur yang aman menuju goal tanpa mengetahui seluruh kondisi lingkungan sejak awal. Perbandingan pendekatan CSP dan knowledge representation. Walaupun sama-sama digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, CSP dan knowledge representation memiliki tujuan yang berbeda. CSP berfokus pada pencarian solusi yang memenuhi seluruh constraint melalui fokus pencarian dan propagasi constraint. Sebaliknya, knowledge representation berfokus pada proses penalaran menggunakan fakta dan aturan logika untuk menghasilkan keputusan. Pada Sudoku, solusi diperoleh melalui proses pencarian kombinasi nilai yang memenuhi seluruh aturan permainan. Sementara pada Wumpus Word, agent memperoleh solusi melalui proses inferensi berdasarkan persepsi yang diterima dari lingkungan. Dengan demikian, kedua metode tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak hanya bergantung pada proses pencarian, tetapi juga pada kemampuan merepresentasikan pengetahuan dan melakukan penalaran dalam menyelesaikan suatu masalah. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CSP dan knowledge representation menggunakan proportional logic merupakan dua pendekatan penting dalam bidang kecerdasan buatan yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun sama-sama berperan dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Pada permainan Sudoku, pendekatan constraint satisfaction problem memodalkan setiap sel sebagai variabel yang memiliki domain dan constraint tertentu. Proses penyelesaian dilakukan melalui beberapa domain, propagasi constraint, serta penerapan algoritma seperti backtracking, forward checking, arc
konsistensi, dan heuristic minimum refining value, degree heuristic, serta least constraining value. Kombinasi metode tersebut mampu mempersempit ruang pencarian sehingga solusi Sudoku dapat ditemukan secara efisien tanpa melanggar aturan permainan. Sementara itu, pada Wumpus World, pendekatan knowledge representation menggunakan proportional logic memungkinkan agent merepresentasikan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan ke dalam knowledge base. Melalui proses inferensi berdasarkan persepsi seperti breeze dan stance, agent dapat memperkirakan lokasi pit dan wumpus, menentukan posisi yang aman, serta mengambil keputusan secara rasional tanpa mengetahui seluruh kondisi lingkungan sejak awal. Berdasarkan implementasi kedua metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik-teknik kecerdasan buatan mampu meningkatkan kemampuan sistem dalam menyelesaikan permasalahan melalui proses pencarian maupun penelaran. Constraint satisfaction problem lebih sesuai digunakan untuk permasalahan yang memiliki batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan knowledge representation lebih tepat diterapkan pada permasalahan yang memerlukan representasi pengetahuan dan proses inferensi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan yang efektif dan efisien. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Kami mohon maaf. Sebelum kami menutup materi kami hari ini, kami minta maaf dan berterima kasih kepada Bapak Anggi yang telah mengajarkan kami selama 1 semester. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.